Selamat sore teman-temanku yang baik dimanapun Anda berada pada sore yang indah ini. Pada sore yang indah ini saya akan berbagi kepada Anda mengenai seorang kudus yaitu Santa Juliana Falconieri. Juliana lahir di Florence, Italia pada tahun 1270. Juliana sering disebut sebagai Santa dari Ekaristi Kudus. Itu sering disebut Santa dari Ekaristi Kudus, demikian. Juliana berasal dari keluarga seorang bangsawan yang cukup kaya serta saleh. Orang tua Juliana itu sangat lama menantikan seorang anak. Mereka tidak jemu-jemu untuk berdoa agar Tuhan memberi kepada mereka karunia seorang anak. Walaupun demikian, orang tua Juliana tetap percaya bahwa Tuhan akan memiliki rencana yang indah pada orang tua Juliana tersebut. Pada usia ke-70 tahun, orang tua Juliana memperoleh anak, yaitu Juliana yang baik. Itu pada usia 70 tahun. Udah cukup tua lah ya. Nah, memang kalau dipikirkan, orang yang membangun keluarga baru, pasangan baru, atau hidup dalam pernikahan, biasanya mereka itu mengidam-idamkan seorang anak. Impian mereka agar mereka dapat membesar, mengasuh, dan bermain kepada anak yang dilahirkan ibu atau seorang ibu tersebut. Kebahagiaan keluarga Juliana bersama orang tuanya tidak berlangsung begitu lama. Karena apa? Karena ayah Juliana itu meninggal dunia setelah beberapa tahun Juliana lahir. Juliana dirawat oleh pamannya Alexis. Pamannya ini mendidik Juliana dengan iman Katolik yang baik dan juga radikal. Pada usia 14 tahun, paman Juliana memperkenalkan Juliana kepada Santo Philips Benizi, yaitu seorang pemimpin Ordo Servite dan juga sebagai seorang pembimbing rohani Juliana. Perlu diketahui bahwa paman Juliana Alexis itu juga seorang santo. Cukup baik ya. Paman Juliana sebagai santo, Juliana juga nanti sebagai santa. Ini merupakan keluarga yang saleh dan juga keluarga yang terpandang. Ketika dia diperkenalkan pada usia 14 tahun kepada Santo Philips Benizi, kemudian Juliana 1 tahun kemudian Juliana melamar masuk kepada Ordo Servite, yaitu ordo ketiga. Tetapi Juliana tinggal di rumah untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Itulah memang perempuan. Kalau perempuan itu selalu perhatiannya kepada ibu, jadi mereka merawat ibunya ya. Itulah Juliana. Pada tahun 1304, ibu Juliana meninggal dunia. Maka Juliana mengubah ritme hidupnya. Harta warisan dari orang tuanya direnovasinya menjadi sebuah biara Servite yang ketiga, ordo ketiga gitu ya. Diubah dia rumahnya tersebut. Kemudian dia mengatur regula
dan juga anggaran-anggaran dasar terhadap ordo yang dia kembangkan tersebut. Maka rekan-rekan susternya mengangkat dia menjadi seorang superior atau pemimpin biara lah ya, biara selama 30 tahun. Nah, tapi saya pikir itu kurang ada yang lebih baik kita bicarakan pada kisah Yuliana ini. Pada relatif masih muda, Yuliana itu sudah rajin berdoa kepada Bunda Dukacita Perawan Maria. Maka Bunda Perawan Maria menghantar Yuliana kepada Sakramen Maha Kudus. Yuliana sering disebut sebagai Santa dari Ekaristi Kudus. Kenapa hal itu dikatakan? Karena Yuliana tahan atau betah gitulah. Dia betah berdoa di depan Sakramen Maha Kudus sampai berjam-jam lamanya. Dia melakukan begitu. Perhatiannya begitu luar biasanya terhadap Sakramen Maha Kudus. Makanya dia berdoa begitu lama sampai berjam-jam katanya. Sampai dia pun kadang-kadang lupa waktu dan masuk pada puncak rohani, yaitu melayang-layang di atas udara. Cukup luar biasa. Dan juga Yuliana itu cukup sedih katanya hatinya. Karena apa? Karena banyak orang yang tidak mengasihi Yesus yang ada di dalam Sakramen Maha Kudus. Itu adalah kesedihan Yuliana pada masa mudanya. Yuliana seminggu beberapa kali menerima hosti kudus. Ketika dia menerima hosti kudus, biasanya dia tidak makan seharian. Kekuatannya diperoleh dia dari Ekaristi Kudus itu, di mana Kristus disambut dia dengan sukacita dan dengan sukacita. Oleh sebab itu, akibat mati raga, puasa, dan tapa rohani lainnya membuat Yuliana menjadi sakit, yaitu dia mengalami sakit lambung kronis akibat puasa yang ekstrim yang dia lakukan tersebut, yaitu pada usia ke-70 tahun. Dalam usia ke-70 tahun dia lahir, orang tuanya berusia 70 tahun ya. Kemudian dia mengalami sakit pada usia ke-70 tahun. Ini merupakan angka 7, merupakan angka yang sempurna, tetapi itu tidak terlalu jauh untuk kita bahas itu ya. Ke-70 tahun, maka Yuliana pun akibat sakit lambung kronisnya, dia tidak dapat makan. Setiap makanan yang dia makan itu selalu dimuntahkannya akibat penyakitnya tersebut. Maka dia tidak dapat menyambut hosti kudus. Menyambut hosti kudus. Maka dia memohon kepada Yesus, Bunda Maria, dan juga kepada malaikat pelindungnya agar dia diberi kekuatan. Doanya pun terkabulkan ketika Yesus menampakkan diri kepadanya dalam kanak-kanak dan mengalungkan kepada Yuliana bunga. Yesus menghiburnya agar dia tetap kuat menjalani jalan salibnya, penderitaannya, dengan kehadiran Yesus sebagai seorang kanak-kanak yang memberi kepada Yuliana kekuatan. Karena penyakitnya tersebut, dia memohon kepada imam bapak pengakuannya untuk agar diberi kepada Yuliana kesempatan memandang Yesus dan mencium Yesus, yaitu mencium hosti kudus. Tetapi bapak pengakuannya mengatakan demikian, kalau mencium saya pikir itu tidak mungkin. Maka Yuliana memohon kepada bapak pengakuannya
agar Yuliana diberi kesempatan. Oh, tapi sebelum setelah bapak pengakuannya datang, Yuliana langsung bersembah sujud dalam mengambil posisi sebagai menghormati sakramen Maha Kudus, begitu. Langsung dia sujud, menjatuhkan diri ke bawah, sujud menyembah sakramen Ekaristi tersebut, menghormati hostia tersebut. Nah, ketika dia sujud, wajahnya katanya bersinar-sinar seperti malaikat Allah. Maka Yuliana memohon kepada bapak pengakuannya agar bapak pengakuannya, yaitu seorang imam yang baik, membentangkan korporal di atas dada biarawati itu agar dia dapat bersatu dengan Tuhan, karena Yuliana sudah rindu untuk untuk bersatu dengan Tuhan. Maka imam yang baik itu mengindahkan perkataan Yuliana dengan membuat korporal dan meletakkan hostia kudus di dada biarawati itu. Seketika itu hostia kudus itu di atas biarawati itu, maka sekonyong-konyong hostia lenyap sementara Yuliana berseru penuh sukacita, "Ya Yesusku yang manis." Dengan kasih yang berkobar, ia pun menyerahkan nyawanya ke dalam tangan mempelainya. Itu pada tanggal 19 Juni 1341. Cukup luar biasa kehidupan Yuliana ini sebagai seorang pendoa dan juga mencintai keheningan dan juga mencintai Ekaristi. Sesudah para biarawati itu mempersiapkan jenazahnya untuk dimakamkan dan mereka mendapati di dada Suster Yuliana di mana tadinya hostia kudus ditempatkan, termaterai suatu gambar salib Kristus. Termaterai suatu lambang salib Kristus, gambar salib Kristus. Ini merupakan sebuah tanda bahwa Tuhan itu bekerja di dalam setiap insan, terutama kepada orang-orang yang selalu mendekatkan diri terhadap kebaikannya, seperti yang dialami oleh Santa Yuliana tersebut. Oke, semoga bermanfaat.